Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi summa kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin nasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Habib yang Allah muliakan. Pertama-tama, tiada kata yang lebih indah, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati, Zat yang maha suci, Zat yang maha mencukupi seluruh kebutuhan hambanya dari sejak kehidupan dunia yang fana ini sampai nanti kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi. Salawat dan salam pasti Allah limpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Habib yang Allah muliakan. Kita semua sudah maklum bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Kemuliaannya sangat luar biasa. Salah satu sisi kemuliaan Ramadan yaitu sebagaimana yang sudah baginda Rasulullah sampaikan kepada kita umatnya, yaitu pahala sunnah dibalas dengan pahala derajat fardu. Ini luar biasa. Baik dari baginda Rasul, baik dari para ulama-ulama sudah menyampaikan begitu hebat dan dahsyatnya pahala Ramadan. Dan itu kita sudah tahu sebabnya. Mengapa dengan demikian? Agar kita berlomba-lomba untuk mendapatkan apa itu namanya pengampunan dari Allah, mendapatkan apa yang namanya maghfirah dari Allah, mendapatkan yang namanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu penyebab sangat dan mulianya Ramadan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam pertemuan ini kita tidak membicarakan masalah padilah-padilah yang begitu hebat di bulan suci Ramadan. Karena seberapapun hebat padilahnya suatu perkara, toh tidak akan didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia tidak melakukannya. Maka di mana kita tahu padilahnya, yuk kita lakukan. Entah kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, apakah itu yang namanya salat tarawih, apakah yang namanya kita banyak istighfar, ataukah yang namanya kita banyak qiraatul Quran. Intinya begitu hebatnya ganjaran yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Kalau sahabat tidak mengambil daripada manfaatnya, maka percumalah kabar-kabar yang baginda Rasulullah berikan kepada kita. Maka di akhir daripada
nanti pertemuan ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir dan batin kita, agar kita mampu dan istiqomah semaksimal mungkin mengisi daripada ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa yang hendak kita sampaikan dalam pertemuan ini di luar daripada fadilah Ramadan, yaitu menyikapi musibah yang sekarang Allah berikan kepada umat akhir zaman ini. Apa itu musibahnya? Ada ulama sebagian mengatakan ini namanya taun, ada juga yang mengatakan ini namanya wabah, ataukah itu namanya bala, ataukah itu namanya al-jarid. Istilah-istilah dalam agama yang menimpa satu kaum, yang menimpa baik atau perorangan, tatkala itu perkara tidak terasa enak oleh orang itu, maka bisa itu disebutkan musibah. Kalau dia dalam jangka skala besar berbentuk penyakit yang menular, maka ulama sepakat rasanya untuk menamakan itu namanya taun. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Habib yang Allah muliakan, menyikapi musibah dengan dua cara. Kenapa harus mesti pakai dua cara? Karena kita adalah seorang muslim. Seorang muslim tatkala dia mengalami satu musibah, bencana baik skala besar atau bencana itu menimpa dirinya sendiri, maka dualah perkara yang harus dia lakukan tatkala dia terkena musibah. Yang dua perkara ini nanti toh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dua perkara dalam kita menyikapi musibah ini? Tidak lain dan tidak bukan, istilah ini saya kembangkan, yaitu satu, kita menyikapi dengan iman, dan yang kedua, kita menyikapinya dengan imun. Ada istilah iman, ada istilah imun dalam kamus saya. Bagaimana iman itu dalam kita menyikapi kondisi saat ini, musibah yang memang sangat luar biasa. Di mana-mana kita mendengar bergelimpangan korban, orang-orang yang tatkala dilihat sekilas dia seperti sehat, tapi beberapa hari kemudian dia diisolasi, ternyata positif kena musibah ini. Maka dalam menghadapi ini, satu catatan iman bagi kita. Artinya apa? Sehebat apapun musibah penyakit yang Allah berikan kepada kita, toh jangan sampai menggeser posisi Allah di hati kita. Kenapa? Karena kita orang mukmin, orang yang punya iman, yang meyakini kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Allah itu memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad, katakanlah, la yusibana, tidak ada yang akan mampu mengenai kepada kamu, kepada kalian, illa ma kataballahu lana, kecuali perkara itu telah Allah tentukan, telah Allah catat di lauhul mahfudnya Allah. Artinya apa? Artinya seorang mukmin tatkala baik kena musibah, tatkala baik kena satu permasalahan penyakit, maka jangan sampai hal ini menggeser posisi Allah dalam hatinya. Kalau sudah demikian, maka rentetan rukun iman akan gugur dari awal hingga akhir. Mana tatkala baginda Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril dengan melalui pertanyaan yang sederhana, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong dong kasih tahu kepadaku apa sih yang namanya iman. Kemudian baginda Rasul menjawab, al-imanu anta syada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa utiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa hijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Inilah daripada dalil rukun iman yang kita sering hafal dalam pengajian. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kalau kita amantu billah, beriman kepada Allah,
Kita mengaku bahwa Allah adalah Rabb kita. Kita memposisikan bahwa kita adalah hamba-Nya. Beriman kita kepada Allah. Yang kemudian kita amantu bil malaikati, beriman kita kepada malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada seluruh utusan Allah. Tapi tatkala kepada kalimat rukun iman yang terakhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, apabila ada keraguan dalam kalimat ini di hati kita, maka gugurlah semua rukun iman yang awal tadi sampai akhir. Maka tidak ada bahasa iman itu setengah-setengah, tidak ada bahasa iman itu seberapa, tidak ada bahasa itu. Kalau kamu iman kepada Allah, bulat iman kepada Allah, murni 100% iman kepada Allah. Kalau kamu harus beriman kepada Allah, maka kamu harus beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir-takdir yang Allah tentukan kepada hambanya. Khairihi wa syarrihi, baik itu takdir-takdir yang jelek, buruk, ataupun itu takdir yang bagus. Karena buruknya takdir, baiknya takdir, minallahi ta'ala, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu paket iman ini. Enggak bisa dia dipisah-pisah. Saya hanya imanlah kepada Allah, saya hanya imanlah kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan saya hanya beriman kepada qadar yang khair, umpama takdir yang bagus, dan saya tidak iman kepada takdir yang buruk. Tidak bisa, jamaah Habib yang Allah muliakan. Kalau kita iman kepada qadar Allah, maka lapar khairihi wa syarihi, itu satu paket. Tatkala terkadang kita hanya beriman kepada qadar yang baik saja, mana contoh umpama kita diberikan rezeki yang berlimpah, kita bersyukur kepada Allah, ikhlas kita menerima qadar Allah dijadikan orang kaya. Kita sangat senang, bangga sama Allah diberikan posisi yang mulia, entah jadi pejabat, punya pangkat, kedudukan tinggi. Sujud syukur kita tidak berhenti-henti. Kenapa? Karena merasa Allah telah mentakdirkan kita menjadi orang mulia. Di satu sisi kita merasa terlena dengan qadar Allah yang baik, tapi di satu sisi yang lain terkadang kita meragukan akan itu bahwa datang dari Allah. Maka hal ini janganlah sekali-sekali kita, baik itu perkara baik ataupun itu perkara buruk yang Allah datangkan kepada kita, semata-mata kita meyakini itu semua merupakan qadarullahu ta'ala fi lauhil mahfud, adalah takdir-takdir Allah yang telah Allah catatkan untuk hambanya di lauhul mahfudnya. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Habib yang Allah muliakan, maka kita harus membangun keyakinan ini. Ahasiban nas an taqra'u ayyak taraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia kebanyakan mereka tidak diuji. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Ahasiban nas ayatraku ayyakulu amanna. Padahal Allah belum menguji iman mereka, mereka buru-buru berkata ayyakulu amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, padahal Allah belum menguji akan kadar keimanan mereka. Maka inilah sekarang, di satu posisi kita melaksanakan ibadah puasa, di satu sisi lain Allah telah menurunkan musibah. Ini sangat luar biasa. Filterisasi bagi Allah kepada hambanya. Mana yang benar-benar imannya imanan sempurna, mana yang imannya hanya pengakuan belaka. Inilah yang nanti membedakan mana hamba Allah yang benar-benar dia berkualitas iman dengan selalu melaksanakan ibadah tanpa mengeluh dan suudzon kepada Allah, dan juga banyak hamba yang dia gampang mengeluh dan berburuk sangka kepada Allah sehingga dirinya termasuk orang-orang yang fasik. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Habib yang Allah muliakan,
allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan satu kalimat yang Allah ajarkan kepada kita, bahwa ciri-ciri orang yang dia itu dikatakan beriman, tatkala Allah memberikan musibah kepadanya, dia itu buru-buru berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Karena kehidupan ini hanya sementara, kehidupan ini hanyalah tipu belaka. Jadi kalau kita dapat kenikmatan itu ujian. Kalau kita dapat kenaikan pangkat, kedudukan tinggi itu ujian. Sama tatkala kita mendapatkan musibah. Beda bentuk, tetapi tujuan Allah sama. Sama-sama menguji hambanya. Karena nggak sedikit seorang hamba yang dia diuji dengan kesuksesan, kekayaan, harta yang berlimpah. Dia bukan banyak mendekat kepada Allah, justru dia semakin jauh dari Allah. Dan juga ada hamba Allah yang diuji dengan berbagai macam bentuk musibah. Dia buru-buru mengingat kepada Allah. Maka nikmat itu juga ujian, musibah juga ujian. Dan ini hanya bentuknya saja yang berbeda. Hikmahnya adalah ujian dari Allah. Baik itu kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, harta berlimpah, itu ujian. Sakit, musibah, kecelakaan, itu ujian. Nikmat yang terasa kita senang, itu nikmat, itu ujian. Musibah yang terasa oleh kita nggak enak, itu ujian. Baik nikmat maupun musibah, intinya dia memang beda bentuk, tapi tujuan Allah satu, menguji hambanya. Mana yang tahan dengan ujian kemewahan, mana yang sanggup kembali kepada Allah dengan ujian kesusahan. Maka itu kembali kepada kita menyikapi musibah ini. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Habib yang Allah muliakan. Maka iman ini harus betul-betul kita kokohkan. Ini satu paket antara kalimat amantu billahi sampai kalimat biqadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dia tidak dipisah. Artinya kalau kamu iman kepada Allah, maka kamu harus juga iman kepada takdir-takdirnya. Baik itu takdir yang baik dari Allah maupun itu takdir yang buruk dari Allah. Karena sejak di zaman kita ajali sudah Allah catatkan. Bahkan di alam rahim ketika kita umur 4 bulan, di mana malaikat diperintahkan untuk mencatatkannya, disitulah kita ditentukan ajal kita, umur kita, apa kita sukses, apa kita celaka, disitulah ditentukan. Maka dalam kesempatan ini yuk kita kembali kepada Allah dalam menyikapi musibah ini. Dan kita harus punya keyakinan, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak adalah satu perkara musibah di dalam kehidupan dunia ini kecuali perkara itu biiznillah, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan penyakit corona, tetesan air hujan saja kemana dia jatuhnya itu sudah Allah tentukan. Artinya apa? Artinya seolah-olah Allah menanamkan kepada kita, di dada corona itu sudah ada nama si fulan. Kemana dia hinggap, oleh siapa dia ditelan, sudah Allah tentukan. Ini bahasan iman dan tidak boleh dibantah, karena jelas kok dalilnya. Makanya disayangkan kalau umpama ada kiai atau ulama atau siapa, dia hanya membahas dari satu jalur saja. Bukan kita menyalahkan, tetapi setidaknya umat harus diberikan pencerahan. Jadi kalau ada ulama yang menerangkan secara iman makna hakikat, kenapa? Karena hakikat itu urusannya batin. Jelas kok ayatnya, jelas kok dalil hadisnya, itu tidak boleh kita salahkan.
Dan apabila ada seorang ustadz atau ulama, dia menjelaskan musibah ini dengan secara syariat, dengan secara hukum ikhtiar, begini loh cara pencegahannya, begini loh cara bagaimana memutus rantainya, itu pun tidak bisa disalahkan. Yang penting ada dalil keterangan yang jelas antara bagaimana dia membahas musibah ini dengan hukum hakikat yaitu iman, dan bagaimana dia menerangkan kepada umat hukum syariat yaitu ikhtiar untuk selalu menjaga diri agar tidak terkena musibah ini. Memang kedua perkara ini secara bahasan dia tidak bisa bareng, tetapi nanti dia bertemu kepada satu tujuan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat adalah perintah Allah dan syariat merupakan perintah Allah juga dalam beragama. Maka iman yang sempurna, tanamkan keyakinan, terus kemudian laksanakan perintah syariat yaitu melaksanakan ikhtiar dengan sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Habib yang Allah muliakan. Itu poin yang pertama, kita menyikapi musibah ini dengan keimanan. Artinya jangan sampai musibah apapun bentuknya, kecil besar apapun, baik musibah secara keumuman atau terkena kepada pribadi, jangan sampai perkara tersebut menggeser posisi Allah dalam keyakinan kita. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Kalau sudah tertancap kalimat thayyibah 4 perkara ini, insya Allah seorang hamba tersebut tidak akan pernah menggantikan posisi Allah dalam keyakinannya, walaupun apa yang menimpa dia dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memandang kita musibah ini dengan imun. Apa sih imun? Kita tahulah bahwa imun merupakan bahasa kitanya kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita ini kan imun supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Betul, kita perlu imun karena supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi ingat, sehebat apapun penyakit zahir, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, itu tidak akan mampu merusak batin. Tetapi kalau sudah batin yang rusak, bukan hanya batin yang terkena penyakit dia rusak, tetapi kalau sudah batin yang terkena penyakit, maka zahir pun akan rusak. Maka sehebat apapun penyakit lahir, sehebat apapun penyakit zahir, dia tidak akan mampu merusak kebatin bagi orang yang beriman. Karena dia tahu bahwa batin itu hakikat dan lahiriah adalah syariat. Dia berjalan bareng dan ketemu nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka imun itu kekebalan tubuh. Betul kita perlu imun, tapi jangan lupa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah adalah iman. Maka tidak adalah ceritanya nanti kalau umpama seorang hamba dia dimasukkan ke dalam neraka, umpama si Fulan ditanya, Fulan, kenapa kau masuk ke dalam neraka? Mungkin dia jawab, gara-gara kena corona. Enggak tuh, enggak ada nanti di akhirat itu dipertanyakan kau mati kena apa, kau mati sakit apa, tidak ada. Tapi nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah, kau meninggal dunia dalam keadaan bawa iman atau tidak. Itu yang dipertanggungjawabkan. Maka sudah semestinya kita menyikapi hal ini. Setidaknya lah 3 perkara yang dapat saya berikan singkat dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ini dapat menggugurkan kita sebagai hamba dan juga mendapatkan kepenuhan kita sebagai warga negara. Apa? Yang pertama, yuk kita sempurnakan ikhtiar dalam menghadapi musibah ini. Kalau iman sudah mantap, sempurnakan ikhtiar. Entah itu bagaimana kita menjaga kesehatan, entah itu bagaimana kita minum vitamin dengan rutin, umpama olahraga pagi atau berjemur di jam-jam tertentu, silakan. Ada banyak sekarang informasi-informasi dari media sosial. Kita sudah lagi tidak kuper terhadap informasi, silakan. Sempurnakan ikhtiar dan ingat, ikhtiar itu bukan yang menjadi penolong kita.
Tapi ikhtiar itu kita laksanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah karena sudah melakukan perintahnya untuk bersyariat. Masalah pertolongan itu hak prerogatif Allah. Ingat itu. Maka seorang hamba yang berikhtiar dengan berdasarkan ini, ikhtiarnya dapat pahala. Tapi kalau ikhtiarnya tidak berpondasi kepada tauhid kepada Allah, ikhtiarnya hanya mendapatkan manfaat di duniawi saja, tidak mendapatkan pahala. Maka kata baginda Nabi, wa yamkusu fi baitihi, dalam hadis lain fi baladihi, wa yamkusu fi baitihi, diamnya kamu di rumahmu, sabiron, dengan sabar dalam menghadapi musibah ini, muhtasiban, yang kemudian menghadapkan ridha Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Yang kemudian poin ketiga, kamu meyakini bahwa perkara yang terkena kepada kamu sudah Allah tentukan sejak zaman azali. Artinya sabarnya kita di rumah karena lockdown umpama, ini istilah baru, dulu kita nggak kenal lockdown nih. Sabarnya kita di rumah, diamnya kita di rumah, muhtasiban, mengharapkan ridho Allah, murni ikhlas karena Allah. Bukan karena semata-mata takut penyakit, bukan karena semata-mata takut mati, bukan karena semata-mata takut tersiksa, tapi karena Allah. Karena sudah ada keterangan uzur daripada Allah, Nabi dan para ulama, kita taat kepadanya. Dan poin yang paling penting adalah ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Yakinkan dalam hatimu bahwa seluruh perkara yang terkena dalam kehidupan ini illa ma kataballahu lahu, sesungguhnya perkara tersebut telah Allah catat, telah Allah takdirkan sebelum kamu diciptakan sejak zaman ajalinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian menjadilah kita sebagai orang hamba yang beriman yang sempurna dengan melaksanakan dua jalan, yaitu meyakini dan imani bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita membersihkan imun, ikhtiar dengan sempurna agar kita dalam kehidupan ini selamat di dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.